Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kondisi nggak stabil boleh matikan webcam. Kalau yang nggak ada kendala di koneksi, boleh diaktifkan webcamnya. Oke, terima kasih sudah hadir di mata kuliah kita ini ya. Mata kuliahnya adalah AOK atau Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sebelumnya mungkin ini pertemuan pertama kita. Nama saya Syauki Haris ya, bisa dipanggil Pak Syauki atau Pak Haris boleh. Untuk semester ini saya akan mengisi di mata kuliah AOK atau Arsitektur dan Organisasi Komputer. Oke, saya share screen ya. Oke, sudah tampil ya layar saya di tempatnya para mahasiswa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer akan membahas beberapa hal. Kita memang di semester ini direncanakan ada 12 pertemuan ya. Nanti yang 2 itu UTS sama UAS. Dan di pertemuan pertama ini lebih ke perkenalan, jadi lebih ke dasar-dasarnya AOK terlebih dahulu. Jadi bukan yang ribet-ribet dulu ya. Tadi selesai gladinya jam berapa tadi? Jam 9:30, Pak. Oh, 9:30. Oke, berarti sudah cukup istirahat 1 jam ya. Mudah-mudahan dalam 1,5 jam atau ke depan ini 90 menit kita bisa fokus di kuliah ini ya. Insya Allah sih materinya nggak berat. Jadi harusnya sih bisa mengikuti dengan baik. Oke, di pertemuan pertama ini kita ada beberapa objektif ya atau tujuan. Yang pertama yaitu para mahasiswa nanti yang mengikuti kuliah ini bisa menjelaskan fungsi umum dan struktur teknologi komputer. Kemudian kita nanti juga sedikit menilik tentang sejarah evolusi komputer dan sejarah arsitektur komputer. Kemudian kita juga akan melihat tentang perangkat-perangkat pendukung sehingga komputer itu bisa berfungsi ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini lebih ke pemahaman mahasiswa agar mengetahui komputer itu awal diciptakannya bagaimana, kemudian komputer itu cara kerjanya seperti apa. Ya. Jadi kita bisa memahami hal tersebut. Karena apa? Karena kalau kita nggak memahami tentang konsep dasar komputer itu apa, maka penelitian kita tentang komputer ya seakan-akan kita nggak tahu gambaran besarnya. Nah, jadi mungkin yang seringkali kita lihat itu hanyalah aplikasi komputer saat ini. Tapi kita harus tahu juga dahulu komputer itu seperti apa, sampai akhirnya sekarang menjadi seperti apa, sehingga di penelitian kita nantinya, kita juga bisa memikirkan, oh nantinya harusnya ke depan kita buat seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, tentang konsep dasar komputer. Nah, komputer itu sebenarnya apa sih? Komputer itu sebenarnya sebuah alat yang memproses informasi, kemudian menghasilkan informasi lain yang sudah diproses. Jadi sebenarnya suatu alat ya, asalkan dia bisa nerima input, kemudian di dalamnya ada pemrosesannya, kemudian di dalamnya ada penyimpanannya, kemudian ada perangkat untuk menampilkan outputnya, itu bisa disebut dengan komputer. Ya, jadi bukan berarti komputer itu selalu yang laptop atau PC. Bisa juga kita menyebut handphone kalian masing-masing itu juga komputer. Mesin ATM itu juga komputer. Banyak sekali. Intinya ketika dia bisa menerima input,
memproses informasi sebagai input tersebut, kemudian di dalamnya ada penyimpanan, kemudian ada perangkat untuk outputnya, untuk menampilkan informasi keluaran, itu bisa disebut dengan komputer. Oke, untuk konsep dasarnya ini saya rasa mudah dipahami ya. Jadi kita harus tahu konsep dari komputer itu sendiri. Oke, selanjutnya arsitektur komputer. Nah, mata kuliah ini kan judulnya arsitektur. Kalau misalkan kita tahu tentang arsitek itu kan yang biasanya gambar-gambar gedung gitu ya. Jadi bedanya arsitektur komputer dengan arsitektur bangunan misalnya itu, kalau bangunan itu arsitekturnya bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi secara fisik itu bisa dilihat. Tapi kalau arsitektur komputer itu dilihatnya secara logik ya. Jadi arsitektur komputer itu bukan kok desain komputernya apakah di model seperti laptop atau di model seperti PC atau di model tower atau di model miring gitu, enggak. Tapi arsitektur komputer itu lebih ke logiknya. Jadi yang tahu nanti kalau misalkan kita sudah ingin mengembangkan sistem di komputer tersebut. Nah, itu yang disebut dengan arsitektur komputer. Jadi bedanya arsitektur yang berhubungan dengan fisik dengan komputer itu kalau komputer lebih ke logik. Karena nggak terlihat ya sebenarnya dia. Pengaruhnya itu nanti ke program yang dijalanin atau kalau kita ingin membuat program di dalam komputer tersebut. Itu nanti kita harus melihat arsitekturnya. Kemudian definisi yang lain yaitu aturan-aturan, metode, fungsionalitas yang membentuk suatu komputer itu disebut juga dengan arsitektur. Jadi sama, sebenarnya ini adalah definisi hanya dari dua buku yang berbeda. Tapi sebenarnya maksudnya itu sama. Itu agar bisa membentuk suatu komputer, maka perangkat-perangkat logik yang di dalamnya itu harus disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu arsitektur. Nah, mungkin pengertiannya agak ribet ya. Cuman kalau kita lihat implementasinya, kita mungkin sering mendengar ya ada misalkan kita mau install Windows, biasanya kan ditanya Windows-nya 32 bit apa 64 bit, benar ya? Nah, itu yang dimaksud 32 bit sama 64 bit itu arsitekturnya. Biasanya yang 32 bit itu disebut dengan arsitektur x86, sedangkan yang 64 bit itu disebut dengan arsitektur x64. Nah, makanya kita nggak bisa nginstal 64 bit di prosesor yang hanya support 32 bit. Nah, itu nggak bisa. Tapi ada kompatibilitas ya, kalau kita nginstal Windows 32 bit, bisa di mesin 64 bit. Cuman nanti akhirnya jadi mubazir. Karena kalau di Windows contohnya, yang 32 bit maksimal RAM-nya kan 4 GB. Kalau misalkan 64 bit, maksimal RAM-nya bisa 32 GB. Gitu. Atau 128 GB yang baru. Nah, itu perbedaannya jadi dari arsitektur. Nah, ini yang berbasis PC ya. Sebenarnya ada juga yang terbaru yaitu arsitektur ARM. Itu yang dipakai di sebelah, ada yang tahu ini sebelah ini board apa ini namanya? Nggak tahu ya. Ini Raspberry Pi. Belum pernah dengar dengan Raspberry Pi. Raspberry Pi itu bisa dikatakan komputer terkecil ya saat ini. Maksudnya yang sebenarnya banyak yang lebih kecil, cuman yang kemampuannya seakan-akan seperti desktop. Nah, itu Raspberry Pi. Kalau misalkan mahasiswa ada yang ingin mengerjakan tugas akhir, membuat perangkat, di mana perangkatnya itu pengen dibuat kompak ya, nggak butuh model yang besar, itu kita bisa pakai board dari Raspberry Pi ini. Jadi ada port USB-nya. Jadi ini nanti ketika disambungin keyboard, disambungin mouse, disambungin monitor, ini sudah seperti komputer. Sekecil ini. Dia hanya kecilnya sekotak kecil, mungkin ukuran 15 kali 15 gitu ya. 15 cm kali 15 cm. Nah, Raspberry Pi ini dia pakai arsitektur ARM.
Nah, ARM itu sama juga dengan yang dipakai di handphonenya kalian semua. Jadi seperti prosesor Snapdragon, prosesor MediaTek itu ARM arsitekturnya ya. Jadi HP itu ARM. Dan MacBook Pro yang terbaru, prosesor M1 itu juga ARM. Nah, jadi ARM itu adalah arsitektur yang terbaru di bidang komputer. Jadi sebelumnya ada x86, x64, lalu ARM. Ini yang paling umum ya. Sebenarnya sebelumnya banyak arsitektur yang lain. Nah, jadi mungkin kalau dari penjelasan yang awal ini agak ribet, kita bisa pahami arsitektur itu dengan implementasinya. Jadi kita nggak bisa kan install Android yang pure ya, Android yang pure di komputer x86, nggak bisa kan? Nah, tapi akhirnya ada juga Android yang untuk komputer x86 atau x64 yang namanya Chrome OS. Nah, itu dikembangkan oleh Google. Itu sebenarnya modifikasi dari itu. Nah, jadi arsitektur itu berhubungan mungkin dari fisiknya sama, tapi ketika nanti diinstal operating system atau program itu nggak jalan. Pernah nggak kita ngalamin install program terus ternyata nggak bisa diinstal karena bisa diinstalnya di 64 bit, komputer kita 32 bit, atau kebalikannya, komputer kita 64 bit, install software, oh ternyata nggak bisa jalan, dia bisanya di 32 bit aja. Nah, itu namanya arsitektur ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada organisasi komputer. Nah, organisasi itu lebih ke interkoneksi. Nah, jadi kalau di arsitektur itu lebih ke platformnya, nah, tapi kalau organisasi itu lebih ke interkoneksinya. Interkoneksi ini bisa berarti antar komponen dalam satu komputer atau antar komputer itu sendiri. Makanya di akhir mata kuliah ini nanti, di pertemuan-pertemuan akhir, nanti akan dibahas sedikit tentang parallel processing. Jadi komputer satu dengan komputer yang lain itu bagaimana bisa membentuk suatu organisasi kesatuan. Itu bisa. Gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ingin superkomputer itu kan mahal sekali. Sedangkan kita misalkan punya 10 komputer biasa. Nah, 10 komputer biasa itu bisa kita gabungin. Nah, kita lakukan organisasi. Komputer ini tugasnya apa, komputer ini tugasnya apa. Sehingga dari sekian banyak komputer itu bisa menjalankan fungsi sebagaimana suatu superkomputer. Nah, itu yang dimaksud dengan organisasi komputer. Oke, selanjutnya ke fungsi komputer. Nah, kita selama ini menggunakan komputer ya, menggunakan komputer untuk Zoom, menggunakan komputer untuk mendesain, menggunakan komputer untuk nonton film itu. Jadi kalau ditanya fungsi komputer jangan untuk nonton film, untuk Zoom itu bukan fungsinya, itu manfaatnya ya. Jadi fungsi itu adalah fungsionalitas. Jadi dia bisa digunakan secara basic itu untuk apa? Nah, kalau dari kategorinya sebenarnya komputer itu punya sekian fungsi. Nah, hanya ada 4 fungsi, yaitu untuk memproses data, menyimpan data, memindah data, dan kontrol data atau sumber daya. Jadi sebenarnya fungsi komputer ya 4 ini. Misalnya kita melakukan Zoom ini, berarti fungsi apa dari komputer yang berjalan? Misalnya dia memproses suara yang saya input melalui mikrofon ini menjadi data digital, kemudian data digital tersebut dipindah dari komputer saya ke jaringan internet, kemudian dari jaringan internet dipindah ke komputernya kalian semua, kemudian dari komputer tersebut diproses agar menjadi audio kembali. Demikian juga dengan videonya. Kemudian misalnya saya di sini sedang merekam kuliah ini, maka ada proses penyimpanan data. Kemudian dari lalu lintas proses, lalu lintas data itu pasti ada yang mengatur kan prosesornya. Nah, itu berarti fungsi komputer yang mengontrol. Nah, jadi kalau ditanya fungsi komputer ya hanya 4 ini fungsinya. Ya, kalau yang lainnya itu ya sebenarnya manfaat atau implementasi dari fungsi-fungsi yang ada. Oke, dari sini bisa kita pahami
fungsi dasar dari komputer. Nah, kemudian kita sedikit bercerita tentang evolusi komputer. Jadi sekarang rata-rata kan pakai laptop ya, laptop atau PC. Nah, sebenarnya komputer itu sejak pertama kali ditemukan itu nggak berupa seperti itu. Jadi dari masa ke masa, komputer itu mengalami perubahan. Kalau misalkan disebut evolusi, ada juga disebut revolusi ya. Kalau evolusi itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau revolusi itu biasanya yang waktunya singkat, biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya non fisik ya, biasanya revolusi, misalnya revolusi industri gitu. Nah, itu kan yang berubah, yang berevolusi itu konsepnya. Tapi kalau komputer dia sama seperti manusia. Manusia itu berevolusi dulu dari kehidupan primitif, kemudian mengenal baca tulis, kemudian akhirnya ada bahasa, itu evolusi. Sampai sekarang akhirnya manusia itu menjadi berbudaya, itu evolusi. Komputer juga, dulu awalnya komputer itu, untuk evolusi komputer ada beberapa istilah yang harus kita tahu ya. Jadi ada istilahnya first generation komputer, jadi komputer generasi pertama. Nah, komputer generasi pertama itu ditandai dengan adanya vakum tube. Nah, vakum tube itu ya tube yang dia vakum udara. Ya, jadi untuk mengantarkan listrik atau menyimpan puls listrik itu di vakum tube. Nah, itu dikembangkan di 1940 sampai 1956. Itu kalau kita tahu dari sejarahnya, itu waktu Perang Dunia ya. Jadi komputer itu dikembangkan itu untuk Perang Dunia. Kalau lihat ceritanya itu lebih digunakan untuk perhitungan atau memecahkan kode sandi rahasia dari militer. Jadi kode sandi kan antar militer, antar negara itu mengirimkan mengirimkan berita yang disandi ya, yang dikodekan. Nah, itu untuk menghitungnya dibutuhkan perhitungan yang cepat, nggak cukup dengan manusia biasa. Makanya dibuatlah suatu mesin. Nah, waktu itu mesin penghitungannya masih belum ada transistor, kapasitor, kayak zaman sekarang ini dia pakai vacuum tube untuk menyimpan puls listrik dan perhitungan cepat. Jadi kalau vacuum tube-nya itu ada listriknya, dia dianggap 1, kalau nggak ada listriknya dianggap 0. Jadi untuk menyimpan binary, biner ya, bilangan biner itu di vacuum tube. Nah, kalau gambarannya itu seperti ini, jadi di situ bisa dilihat ya, itu yang di tengah-tengah ini vacuum tube. Jadi itu vacuum tube banyak sekali jumlahnya. Itu yang digunakan untuk pemrosesan, yang menggantikan kalau zaman sekarang itu prosesor. Satu prosesor itu setara dengan sekian juta vacuum tube kalau zaman sekarang. Nah, itu berkembang di 1940 sama 1956. Oke, kemudian komputer itu berkembang kembali di generasi kedua, yaitu setelah ditemukannya transistor. Nah, setelah ditemukannya transistor, tidak lagi dipakai vacuum tube-nya. Jadi bedanya masih besar, tapi vacuum tube-nya sudah nggak ada. Jadi dia sudah direduksi, listriknya juga tidak sebanyak vacuum tube. Kalau yang pakai vacuum tube listriknya butuh ratusan atau bahkan ribuan watt. Kalau yang sudah sejak transistor ini tidak ribuan watt lagi. Kemudian komputer generasi ketiga itu sejak ditemukannya IC atau integrated circuit. Jadi kalau kita tahu ada transistor, transistor itu kalau digabung-gabung banyak jadi satu komponen namanya IC. Kalau saya cerita tentang transistor, IC, itu sudah pada tahu apa enggak sih? Sudah, Reval sudah pernah dengar transistor? Belum, Mbak. Oh, belum. Tahu. Belum tahu ya? Oke. Pernah bongkar-bongkar perangkat elektrik yang ada di rumah, kayak misalkan apapun lah. Kipas angin, atau TV, atau apa. Atau mainan, kalau kita buka itu ya.
Nah, itu komponen-komponen yang menempel di PCB, ya, yang di papan sirkuit bergambar atau print circuit board. Nah, itu di sana ada kapasitor, ada IC, ada resistor, itu ada komponen-komponennya di sana ya. Nah, itulah yang disebut dengan komponen elektronik yang membuat perkembangan komputer. Oke, nanti mungkin kalau ada waktu nanti coba dikenalin di browsing tentang IC, tentang transistor, kapasitor, ada resistor. Nah, itu perkembangan elektronik ya. Jadi semakin lama semakin kecil. Oke, kemudian komputer generasi keempat itu setelah ditemukannya mikroprosesor. Jadi prosesor yang biasanya kalian kenal dengan Intel Pentium, Dual Core, i7 itu yang disebut prosesor. Jadi satu prosesor, jadi kalau gini, transistor itu mewakili beberapa vakum tube ya dulu ya, vakum tube. Kemudian sekian ribu, sekian juta transistor itu bisa diwakili dengan satu IC. Kemudian puluhan IC atau ribuan IC itu bisa diwakili dengan satu prosesor. Gambarannya seperti itu. Jadi semakin berkembang, semakin hebat sampai akhirnya komputer yang segedenya seperti seruangan, bahkan segedung itu sekarang bisa jadi cuman sekotak ini. Bahkan yang komputer yang lebih baru lagi ada mini PC itu kecil banget kan. Dia cuman sekotak gitu. Sekotak kecil kalau mini PC. Nah, itulah perkembangan komputer. Jadi ada generasi pertama dengan tabung vakum, generasi kedua dengan transistor, generasi ketiga dengan integrated circuit atau IC, generasi keempat dengan prosesor. Kemudian sekarang berkembang generasi kelima. Nah, di mana generasi kelima itu komputer itu sudah pakai AI. Sudah ada komponen artificial intelligence di dalamnya. Jadi prosesornya itu tidak cuma memproses input dan output aja, tapi dia juga bisa belajar sendiri komputer itu. Nah, seperti produknya Intel yang terbaru Core i9, i10 itu sudah integrated, ada AI-nya di dalamnya. Jadi ada berapa generasi komputer? Ada 5 ya. Nah, mulai dari yang generasi pertama sampai generasi kelima itu harus kita ketahui sejarahnya. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin grafik ya. Grafik ini gambaran aja. Jadi kalau sebelah kiri atas bulatan itu, jadi satu komputer itu ada komponen I/O, ada komponen memori, ada CPU. Kemudian di dalam CPU itu kalau kita besarkan, itu maksudnya gitu ya gambarnya. Dalam satu CPU itu kalau kita besarkan, di dalamnya ada register, ada ALU, ada internal bus, ada control unit. Kemudian di dalam CPU itu control unit kalau dibesarin lagi, di dalamnya ada sequencing, ada control unit register, sama ada control memory. Nah, ini teorinya ya, gambarannya. Karena kalau kita mempelajari dari CPU-nya langsung ya kita akan susah sekali melihat. Mungkin kita butuh mikroskop untuk melihat masing-masing komponen yang ada ini. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, CPU itu untuk mengontrol operasi komputer dan memproses. Jadi yang tadi fungsi komputer yang memproses data dan melakukan kontrol, dua fungsi tadi itu dijalanin oleh CPU ya. Nah, itu dijalanin oleh CPU. CPU itu nama lainnya prosesor ya. Nah, karena dia singkatannya Central Processing Unit. Nah, sama aja kayak prosesor itu. Kemudian ada memori. Nah, fungsi komputer yang untuk menyimpan data itu dilakukan di memori. Nah, tapi yang disebut dengan main memory itu adalah memori utama. Memori utama, jadi kalau kita misalkan menjalankan komputer di sana ada memori yang letaknya di dalam CPU ya. Ada yang letaknya di dalam CPU. Memori yang letaknya di dalam CPU itu disebut dengan register. Nah, kalau yang main memory di sini itu biasanya kita sebut dengan RAM.
Ya, jadi kalau kita beli laptop biasanya RAM-nya berapa gitu. Atau HP ya, HP RAM-nya berapa. Nah, itu main memory sebenarnya. Nah, kalau dari CPU-nya sendiri, prosesornya itu ada memori yang dinamakan dengan register. Gitu. Kemudian selanjutnya ada I/O. Di sini ada I/O. Kalau ada I garis miring O itu namanya input output ya. Nah, itu yang proses atau fungsi komputer yang memindah data itu disebut dengan dilakukan oleh perangkat I/O, input output. Ya macam-macam input output itu. Untuk yang input contohnya apa? Perangkat input komputer, ada yang bisa bantu saya? Dia bisa bantu? Apa? Siapa yang jawab nih? Keyboard. Keyboard, oke. Ya, perangkat input banyak banget ya. Webcam yang lagi dipakai itu juga perangkat input. Mikrofon yang lagi dipakai ini juga perangkat input. Intinya komputer menerima masukan dari luar komputer itu dari mana aja. Kalau output ya kebalikannya ya, yang nampilin bisa. Jadi kalau misalkan headset yang lagi dipakai ini, yang di telinga itu perangkat output, mikrofonnya perangkat input. Kalau misalkan kita lagi ngetik, maka keyboardnya itu perangkat input, yang di layar itu perangkat output. Kalau misalkan kita ngeprint, ya inputnya itu ya file itu yang kita print, hasil cetakan atau perintah ke printer itu adalah hasil outputnya. Nah, gampang gitu ya. Kemudian ada sistem interkoneksi. Nah, sistem interkoneksi itu adalah di sini kalau di lingkaran yang paling kiri atas disebut dengan sistem bus ya. Itu adalah mekanisme yang mengatur komunikasi. Jadi kan ada I/O, ada CPU, ada main memory, itu ada jalurnya. Nah, jalur atau jalannya. Nah, jalannya itu disebut dengan bus, sistem bus istilahnya. Kemudian ada lagi yang harus kita ketahui. Ada control unit. Nah, ada control unit itu ada di dalam CPU. Ini adalah yang mengontrol CPU. Jadi di dalam prosesor itu sendiri, kalau misalkan ada yang pernah buka prosesor secara fisik ya, itu di dalamnya itu ada chip sendiri. Nah, yang itu yang mengontrol keseluruhan CPU. Tapi kalau untuk prosesor-prosesor yang baru itu chipnya ya sudah nggak kelihatan, dia sudah ada di dalamnya, kecil banget soalnya. Kemudian ada ALU. Nah, ALU ini, jadi tadi fungsinya CPU kan untuk memproses ya. Nah, pemrosesannya itu sendiri, jadi data yang dimasukkan ke CPU itu disimpan di register, kemudian diproses oleh ALU, dan pemrosesannya itu dikontrol oleh control unit. Dan di dalam CPU itu sendiri juga ada bus, ada interkoneksinya, itu disebut dengan internal bus. Nah, ini memang agak susah karena nggak kelihatan ya. Memang kita juga nggak bisa melihat di dalam CPU itu seperti apa. Nah, mungkin ini gambarannya. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Motherboard. Oke, motherboard, benar. Nah, motherboard itu ada beberapa komponen ya. Misalkan yang di sini ini warnanya yang saya lingkarin ini tempat untuk apa? Ada yang tahu? Chip prosesor. Oke, siap. Kemudian di sini yang ada tulisannya DDR3, ini untuk apa ini yang bawah ini? Memori. Ya benar, ini untuk memori. Ya. Kemudian di sini ada yang di tengahnya ini apa ini? Disebut ini ada heatsinknya. Ada heatsinknya. Oh, yang jawab ini Pak Bagus ini ya. Trafo Pak. Nah, ini pendingin. Ya, ini yang kelihatan memang pendinginnya, tapi sebenarnya ini pendinginnya, tapi sebenarnya di bawahnya itu ada chipset namanya. Oh. Chipsetnya
motherboard. Kemudian banyak sekali bagian-bagian yang lain. Misalkan di sini ada baterai BIOS. Kemudian di sini ada port-port untuk hard disk dan lain sebagainya. Nah, itu perlu juga kita ketahui ya, agar paham tentang arsitektur komputer. Nah, kalau yang lebih jelas di gambar berikutnya ini. Pada hari ini kemarin ya, berarti Di gambar berikutnya ini kita bisa lihat, sorry, annotate-nya saya bersihkan dulu. Nah, di sini ada beberapa komponen ya. Jadi yang di tengah tadi yang saya gambar itu namanya North Bridge. Kemudian ada chipset. Jadi satu motherboard itu biasanya ada 2 chipset ya. Ada North Bridge sama South Bridge. Kemudian ada juga IDE connector, ada slot untuk memori, ini tempat untuk CPU. Kemudian di sini adalah konektor-konektor, tempat untuk masukin mouse, keyboard, untuk audio, kemudian ada baterai CMOS gitu. Di sini ada AGP. Ini berarti motherboard yang agak lama ya, motherboard yang agak lama. Karena kalau yang model baru rata-rata sudah, misalkan AGP ini udah nggak ada ya, AGP itu nggak ada. Terus yang PS2 ini slot PS2 ini sudah nggak ada juga. Gitu. Terus ada beberapa RAM itu juga biasanya sudah nggak seperti ini. Ini kan kayaknya untuk yang SD RAM ini ya. Kalau yang baru dia sudah DDR gitu ya. Kemudian IDE ini banyak komputer yang sudah nggak ada sekarang karena sudah pakai SATA gitu. Atau kalau yang baru pakai M2 gitu ya. Oke, ini perlu diketahui ya. Mungkin yang belum pernah bongkar PC ya nggak tahu ya. Kalau misalkan laptop mungkin jarang sekali kita bongkar dalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada yang disebut dengan North Bridge, ada yang disebut dengan South Bridge ya. Nanti, nah ini ya, ada North Bridge, ada South Bridge. Nah, bisa dilihat ya, ada North Bridge sama South Bridge itu adalah chipset yang ada di motherboard. Nah, jadi kalau kita beli motherboard itu ada chipsetnya. Mau beli motherboard Intel atau apa, jadi komputer kinerjanya itu juga selain ditentukan oleh prosesor juga ditentukan oleh chipsetnya. Karena apa? Chipset itu juga pengaruh ke kinerja komputer. Misalkan North Bridge, disebut North Bridge karena kalau misalkan diberdirikan, dia itu di sebelah atas chipsetnya ya. Nah, itu fungsinya itu menghubungkan komponen utama. Jadi seperti CPU ke memori, ke cache, atau PCI Express. Nah, itu yang sekarang dipakai. Sebenarnya yang paling utama itu CPU ke memori sebenarnya. CPU ke memori. Karena RAM itu, jadi kan prosesor tadi kan nyimpennya di register ya. Nah, tapi register ini sangat kecil sekali, hanya beberapa kilobyte atau beberapa ratusan kilobyte gitu. Kemudian kalau misalkan di register itu nggak cukup, dia ditaruh di cache yang ada di prosesor. Kalau misalkan cache yang ada di prosesor itu sudah nggak muat, baru nanti dia ditampung di memori ya, di RAM. Nah, seperti itu. Nah, yang mengatur lalu lintas data di CPU, memori, sama cache itu North Bridge ini, chipset North Bridge ini. Kemudian ada juga South Bridge. Nah, South Bridge itu chip yang menangani komunikasi berbagai perangkat input dan output. Intinya selain yang dikelola oleh North Bridge, itu dikelola oleh South Bridge. Jadi bagaimana inputan kita keyboard bisa masuk, bagaimana sound itu dihasilkan, bagaimana proses ngeprint lewat USB, itu semuanya dilakukan oleh South Bridge ya. Jadi ada 2 chipset utama, North Bridge sama South Bridge. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan chipset motherboard itu ya 2 itu. Nah, jadi kalau misalkan motherboard chipsetnya apa, misalkan chipsetnya Intel ya berarti North Bridge sama South Bridge-nya juga Intel. Biasanya kalau kan kita beda ya, kalau kita mau merakit komputer dengan prosesor AMD sama Intel itu beda. Masing-masing punya karakteristik motherboard yang sendiri-sendiri.
Nah, oke. Kalau dari gambaran yang di sini bisa dilihat ya. Jadi North Bridge ada South Bridge. North Bridge itu mengatur komunikasi antar CPU ke memori. Nah, atau high speed graphic card. Jadi VGA yang baru, yang model mahal itu disebut dengan koneksinya itu dengan North Bridge. Nah, itu akhirnya ada istilah FSB atau front side bus itu ya di North Bridge ini. Kemudian South Bridge itu mengatur komponen-komponen yang ada selain CPU, PCI Express, dan memori. Jadi selain itu dikendalikan oleh North Bridge. Nah, tapi zaman sekarang North Bridge dan South Bridge itu konsepnya sudah mulai ditinggalkan ya, sama seperti kayak Intel Core i5 ke atas sejak Core i-series kalau nggak salah, atau kalau AMD ya sejak model Ryzen itu yang baru, itu sekarang North Bridge itu sudah nggak ada lagi di motherboardnya. Jadi North Bridge itu sudah di-include di prosesornya. Nah, sedangkan di motherboard itu cuma ada South Bridge saja. Nah, gitu. Jadi yang terbaru itu sudah di-include. Jadi kalau komputer-komputer yang baru kenapa kok pemrosesannya lebih cepat? Karena misalkan untuk gaming ya, misalnya yang suka gaming, VGA itu sudah nggak ngelewati not bridge lagi, langsung ke prosesor. Nah, jadi di prosesor itu sudah ada yang mengelola untuk input dan output ke graphic card. Gitu. Makanya karena graphic card sudah nyambung ke CPU zaman sekarang, graphic card itu juga bisa digunakan untuk perhitungan. Nah, jadi kalau kita melakukan komputasi itu nggak cuma bisa pakai prosesor tapi juga bisa pakai graphic card. Nah, kalau yang ada di motherboard itu hanya South Bridge-nya aja, hanya I/O controller. Makanya CPU yang sudah advance itu harganya mahal ya, prosesor-prosesor yang advance. Nah, misalnya ini contoh motherboard yang model baru kan udah beda ya dengan yang gambar yang awal tadi ya. Yang zaman sekarang itu udah kayak gini desainnya. Nah, chipsetnya juga sudah minimal. Nah, yang disebut dengan IC itu ini loh, yang disebut dengan IC tadi ada yang nggak tahu IC ya. Oke, nah ini IC, seperti ini loh IC. Nah ini IC integrated circuit, modelnya seperti chip-chip ini IC. Nah kalau yang di atas ini kapasitor, ini kapasitor. Ada yang nyebutnya kondensator juga sama. Kalau kayak resistor apa sudah nggak ada. Karena sudah biasanya dia integrated di chipset ini, di IC-nya ini. Oke. Nah, ini adalah dua prosesor yang paling banyak digunakan ya. Mungkin saya tanya satu-satu. Masing-masing sudah tahu nggak prosesor yang digunakan di komputernya? Reval komputernya Intel atau AMD? Intel, Pak. Intel, oke. Irnanda, Intel atau AMD? Intel, Pak. Arif Bayudi, Intel atau AMD? Saya belum punya PC, Pak. Pakai apa sekarang? Pakai HP? Pakai HP, Pak. Oke, pakai HP. Berarti kalau pakai HP sebenarnya juga pakai prosesor. Snapdragon. Pakai Snapdragon, oke. Tapi dia prosesornya Snapdragon. ARM ya, arsitekturnya ARM. Kemudian dia, komputernya apa? Intel atau AMD? Intel. Taunya dari mana sih? Dia, taunya dari mana kalau Intel? Dari stikernya. Basmalah, komputernya Intel atau AMD? Intel, Pak. Oke, apa? Intel apa? Intel Core i7. Wah, mantap ini. Gamer ya kamu ya? Bukan, Pak. Oh. Ayuni? Masih memantau? Monitor? Oke, skip dulu. Oh ya,
Aktif, Ayuni. Siap Intel, Pak. Intel, oke. Danis? Siap AMD, Pak. Ah, AMD nih. Nugroho Teguh? Siap Intel, Pak. Intel, oke. Pak Bagus, masih monitor nggak ini? Forika, Intel atau AMD? Intel, Pak. Oke, Javier? Javier monitor? Pak, gimana Pak? Komputernya pakai Intel atau AMD? Yang sekarang saya pakai sih Intel, Pak. Oh, tapi ada punya AMD juga ya berarti? Ada, Pak. Oke. Nah, itu berarti memang dua prosesor, dua pabrikan prosesor ini yang paling banyak digunakan ya. Jadi kalau kita lihat skemanya dari suatu motherboard, kan ada chip. Ya. Chip maksudnya chip tadi ya, yang saya highlight itu ya, IC itu, ada prosesor. Nah, prosesor itu di dalamnya ada core-core-nya. Nah, core-core-nya itu yang dimaksud dengan tadi itu, control unit, kemudian ada register, kemudian ada ALU, itu core itu. Kalau contoh yang digambar ini berarti apa core ini istilahnya? Kan ada dual core, ya. Ada quad core. Ini berarti apa nih? Kalau 8 berarti octa core. Nah, pernah dengar nggak octa core? Kayaknya prosesor HP yang sekarang itu rata-rata sudah octa core semua. Nah, kemudian di setiap core ini, ada instruction logic unit, ada ALU, kemudian ada cache. Nah, itu yang dimaksud dengan core-core-nya itu. Oke, dari sini bisa dipahamin ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran dari prosesor dari masa ke masa. Pada awal ditemukan yang sebelah paling kiri itu Intel 4004 tahun 1970 ya. Satu prosesor itu mewakili 2300 transistor dengan kecepatannya 108 kHz. Sekarang kan HP aja udah speednya udah giga ya. Speednya berapa? 2 giga gitu HP. Nah, dulu prosesor itu dengan 2300 transistor itu kecepatannya cuma 1,8 kHz. Ada yang tahu maksudnya 108 kHz itu apa? Apa sih speed hertz itu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Misalkan kita beli HP pakai prosesor Snapdragon, speednya 2 GHz, maksudnya itu apa? Oke, belum ada yang paham. Hertz itu satuan untuk apa sih? Satuan untuk apa? Hertz. Frekuensi, Pak. Frekuensi, benar. Kalau misalkan frekuensinya itu 10, berarti artinya apa? Dalam 1 detik, ya dalam 1 detik, misalkan pendulum ya, dalam 1 detik dia ada 10 kali ayunan. Nah, kalau prosesor, kan tadi ada arithmetic logic unit. Jadi kalau dia 108 kHz, berarti dalam 1 detik chipset ini atau prosesor ini bisa menghitung sebanyak 108.000. Nah, satu perhitungan itu contohnya apa ya? Kayak 1 ditambah 1, itu satu perhitungan. Memindah data dari posisi A ke posisi B, itu satu perhitungan. Nah, itu. Seperti kita melaksanakan Zoom ini kan banyak sekali komputasi yang dilakukan ya. Karena setiap gambar yang kita lihat ini, satu titiknya, 1 pixel itu harus satu pemrosesan untuk dia berganti warna. Nah, berarti bayangkan berapa juta atau bahkan berapa triliunan proses yang dikerjakan oleh komputer atau HP kita saat ini ya. Nah, kemudian untuk Intel 8080, 4500 prosesor, sampai akhirnya Intel 386 tahun 85 itu setara dengan 229.000 prosesor. Dan nggak berhenti sampai di sana ya.
Kalau yang prosesor zaman sekarang ini Pentium itu setara 3,1 juta prosesor. Bahkan Pentium 4 yang dikembangkan tahun 2001 itu setara 42 juta transistor. Dan kecepatannya mencapai 2 giga ya. 2 GHz berarti dalam 1 detik dia bisa memproses berapa? 2 juta perhitungan. Nah, itu yang dimaksud dengan speed-nya. Oke, akhirnya kita bisa paham ya kenapa kok prosesor itu ada satuannya hertz. Nah, ini tadi yang gambar di awal. Jadi selain arsitektur komputer yang besar yang bisa digunakan untuk laptop sama PC itu, ada model komputer kecil yang biasa dikenal dengan Raspberry Pi. Nah, ini perlu dikenalkan juga karena jangan sampai di mindset kita komputer itu hanya yang model PC gitu. Oh, saya nggak punya komputer ya. Sebenarnya HP itu juga komputer. Kita punya Raspberry Pi itu juga komputer. Kita bisa nginstal operating system di Raspberry Pi. Jadi di Raspberry Pi ini ada ini misalkan prosesornya ini yang mana coba? Ada yang tahu nggak? Yang mana yang menunjukkan prosesor? Yang tulisannya apa? Nah, prosesornya bisa kita lihat. Prosesornya yang mana, Irnanda? Bisa bantu saya prosesornya yang mana? Atau dia, prosesornya yang mana? Bisa bantu? Oke. Ini suara saya masih diterima dengan baik kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Siap, masih, Pak. Oke, prosesornya yang ada kata-kata CPU ya. CPU itu prosesor. Jadi Raspberry Pi ini pakai prosesornya bukan Intel, bukan AMD, tapi Broadcom. Ya, ada mereknya Broadcom. Dia speednya 1,2, kemudian 64 bit, dan memorinya sudah include di dalam prosesor ini. Ya, RAM-nya sudah di dalam prosesor itu sudah ada RAM-nya. Nah, kayak gitu. Semakin berkembang teknologi, akhirnya yang biasanya modular itu sudah dijadikan satu. Bahkan kalau kita beli laptop sekarang, rata-rata kan RAM-nya sudah onboard ya. RAM-nya sudah nggak bisa ditambah lagi. Nah, itu onboard teknologi seperti ini. Kemudian untuk tampilan di sini sudah ada HDMI port, kemudian sudah ada LAN untuk jaringan, sudah ada USB untuk mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah motherboard yang bisa dianggap motherboard terkecil yang fungsinya bisa menandingi komputer dalam bentuk yang besar. Oke. Sebelum dilanjutkan mungkin ada pertanyaan? Karena mungkin bosen dengerin saya, udah 1 jam. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah apa ini? Ada yang tahu ini? Apa? Mas Arief Wahyudi tadi? Siapa? Apa ini? Gambar apa? Snapdragon tadi, Pak. Oke, benar. Ini adalah prosesor ya. Jadi prosesor itu sekarang sudah bisa sekecil ini. Ini ada logonya Snapdragon. Nah, jadi kalau kita bicara komputer ya tidak melulu yang bentuknya PC, laptop dan lain sebagainya, tapi juga HP kita sekarang sudah memiliki kemampuan seperti komputer. Jadi inilah yang disebut dengan prosesor. Semakin lama juga semakin kecil dia ukurannya. Oke, sekarang lanjut ke memori. Jadi untuk prosesor sudah dipahamin ya. Sebelum ke memori ada pertanyaan tentang prosesor?
Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap berarti sudah paham semua ya. Oke, kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan memori yaitu perangkat yang digunakan untuk nyimpen data. Nah, memori itu sebenarnya ada dua macam. Ada memori yang volatil atau volatile, sama ada memori yang non-volatile. Volatil itu istilahnya memori yang hanya ada isinya ketika dialiri listrik. Volatil ya. Tapi kalau yang non-volatile, meskipun listriknya itu mati, dia tetap ada. Misalnya flash disk itu volatile atau non-volatile? Ada yang bisa bantu jawab? Flash disk itu, Reval, flash disk itu volatil apa non-volatil? Bisa bantu saya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke, saya kasih definisi lagi ya. Volatil itu memori yang menyimpan data hanya ketika listrik itu mengalir. Tapi non-volatil itu memori yang bisa menyimpan data meskipun nggak ada listrik. Jadi kalau flash disk itu, kalau nggak ada listrik masih ada datanya nggak? Masih ada datanya, Pak. Oke, berarti dia termasuk apa? Volatil apa non-volatil? Danis? Non-volatil, ya. Jadi flash disk, hard disk, itu non-volatil ya. Kalau yang volatil atau volatile itu seperti register, memori yang ada di dalam CPU, atau RAM. RAM itu kalau listriknya mati ya dia udah nggak ada datanya. Nah, misalnya kita lagi ngetik nih, ngetik. Terus kan kita save ya, kita save terus kita ngetik lagi. Belum di save ya, tapi kan sudah tampil di layar. Ketika tampil di layar itu kan masih disimpan di RAM dia ya. Nah, tiba-tiba listrik mati. Nah, ketika kita nyalakan laptop atau komputer, yang muncul kan yang yang ketika kita save kan, karena itu sudah masuk ke hard disk. Nah, berarti hard disk itu kan non volatil. Nah, itu yang perlu diketahui ya, volatile sama non volatile. Itu yang paling umum. Nah, kalau dilihat hierarkinya, komputer itu yang paling tertinggi itu namanya prosesor register. Di sini disebut very very fast, very very expensive, sangat cepat dan sangat mahal. Yaitu register itu, memori yang ada di dalam prosesor. Atau di dalam prosesor, di dalam CPU itu sendiri. Kemudian di prosesor itu sendiri juga ada cache. Nah, cache itu di luar dari register. Kemudian ada juga RAM. RAM itu di luar prosesor, tapi dia sifatnya short term. Jadi di sini ada tulisannya ya, ada power on gitu ya. Berarti yang power on ini namanya volatile memory. Yang power off ini berarti non volatile memory. Nah, contohnya ada flash disk, ada hard drive, ada tape backup. Tape backup, ada yang berupa pita ya. Kapasitasnya juga gitu. Yang paling, kalau kita ingin yang paling besar ya kita pakai pita. Kemudian besar, di bawahnya pita yang paling besar ada hard disk. Kemudian di bawahnya hard disk ada flash disk. Kemudian itu aja sih yang power off. Jadi kalau selama power off dia masih bisa nyimpen data. Nah, ini yang bisa disebut dengan komputer hierarki ya. Nah, ini gambaran dari satu prosesor. Tadi kan ada istilahnya register ya. Nah, register itu ada di dalamnya prosesor ini. Jadi dalam prosesor, kalau misalkan pemrosesannya itu bisa dilakukan di dalam, maka itu nggak perlu dilarikan ke memori. Baru kalau misalnya dia nggak cukup di register, baru dilarikan ke memori. Nah, untuk ke memori ini, tadi kan ada istilahnya bus ya. Bus itu ada MBR sama ada MAR. Nah, ini kita cukup tahu aja lah. Yang penting kita bisa paham tentang sistem kerja dari prosesor. Oke, selanjutnya memori itu dikategorikan menjadi dua.
berdasarkan berdasarkan bisa diubah apa tidaknya ya. Jadi ada istilahnya RAM, ada ROM ya. ROM itu biasanya itu chipset BIOS itu ya. Chipset BIOS itu bersifat ROM. Nah, ini tulisannya non volatile. Tidak akan terhapus apabila komputer dimatikan. Nah, itu non volatile. Tapi kalau yang bersifat RAM, dia itu bersifatnya volatil, yaitu dia akan hilang ketika listriknya nggak mengalir lagi, seperti register atau RAM gitu ya. Itu adalah dua yang utama di komputer ya. Jadi yang non volatile itu disebut dengan salah satu contohnya adalah ROM, read only memory, sama random access memory. Kemudian kalau untuk hard disk itu memori bisa disebut dengan memori eksternal ya. Jadi sebenarnya dia tidak ikut dalam pemrosesan. Jadi untuk penyimpanan data saja. Oke, nah ini gambar apa ini? Sudah pada tahu pasti ya. Untuk Mbak Ayuni, ini gambar apa? Masih monitor? Mbak Dea? Cek monitor Mbak Dea. Oke. Ini gambar apa, Reval? Hard disk, Pak. Oke, siap. Hard disk. Pernah bongkar hard disk nggak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Nah, hard disk kalau dibongkar, ini kan hard disk PC ya, hard disk yang 3,5 inch. Kemudian yang di bawah ini hard disk laptop ukurannya 2,5 inch. Nah, kalau dibongkar itu kurang lebih seperti ini nanti. Jadi dia ada piringannya, kemudian ada aktuatornya. Aktuatornya itu yang menggerakkan jarum untuk menulis dan jarum untuk membacanya. Nah, sehingga filenya itu disimpan di piringan kayak gini. Nah, ini yang makanya disebut dengan hard disk. Memang dia cakram keras ya. Hard itu keras, disk itu cakram. Nah, memang kalau kita bongkar hard disk di dalamnya memang ada cakram keras seperti ini. Nah, hard disk tadi seperti yang kita tahu dia termasuk non volatile ya. Karena meskipun listriknya itu mati, dia tetap menyimpan data. Nah, kalau yang ini gambar apa ini? Basmalah, ini gambar apa? Monitor Basmalah? Gambar apa nih? Anu Pak, apa itu? Dulu Pak ya Pak. Xavier? Mas Xavier, masih monitor? Oke, Faurika, masih monitor? Gambar apa ini? Kurang tahu, Pak. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Oke. Danis tahu, Danis. Ini gambar apa? Tempat memori, Pak. Tempat memori. Mas Arief Wahyudi, gambar apa ini? SSD SATA, Pak. Oke, SSD SATA. Nah, mungkin ada yang SSD SATA itu apa? Jadi hard disk itu kan pakai piringan. Nah, itu bekerjanya dia lambat gitu. Atau sekarang sudah ada teknologi yang lebih cepat, namanya hard disk SSD istilahnya. Sebenarnya bukan hard disk ini, karena dia di dalamnya nggak ada piringannya. Cuman orang biasanya nyebutnya masih hard disk SSD. Tapi sebenarnya dia ya SSD gitu aja, solid state drive. Jadi kalau misalkan ada yang laptopnya lemot ya, jangan beli laptop baru dulu, hard disknya diganti aja sama SSD. Nanti lebih cepat 4 kali lipat. Nah gitu. Kalau bandingannya itu solid state drive, kalau dibandingkan hard disk yang piringan, itu seperti ini.
Jadi kalau hard disk yang piringan itu per detik dia hanya bisa membaca sama menulis 50 MB dan 30 MB. Tapi kalau SSD, tapi ini SSD yang ini ya, yang pakai M2, itu speednya bisa 1 detik itu bisa 3 GB membacanya. Kemudian menulisnya bisa 2 GB. Tapi kalau SSD yang biasa, yang seperti yang sebelah kiri itu, seperti laptop saya, sudah saya ganti ini, itu speednya jadi 500 mega untuk read-nya, dan write-nya itu bisa 300 megabyte per second. Nah, itu speed-nya. Jadi kalau misalkan kayak laptop saya ini kan prosesornya cuman Celeron ya, jadi bukan Core i7 kayak punyanya Basmalah. Jadi Basmalah sudah pakai SSD nggak laptopnya? Apa, Pak? Laptopnya sudah pakai SSD? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Di tempatnya Basmalah sudah duhur ya. Di sini mungkin sebentar lagi juga duhur. Oke, kita lanjut aja. Nah, itu jadi ini adalah media penyimpanan ya, bentuknya SSD atau solid state drive. Jadi penggantinya hard disk ya, penggantinya hard disk. Jadi kalau sekarang masih pakai hard disk itu selain berat, dia juga rawan goncangan. Kalau misalkan kita bawa laptop ke goncang-goncang, datanya takut rusak, itu kalau masih pakai hard disk. Kalau pakai SSD, meskipun ke goncang-goncang gini, itu secara teori sih nggak masalah. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang hard disk itu sebelah kiri dibuka seperti itu. Kalau yang SSD dia ya nggak ada hard disknya, nggak ada piringannya. Dia solid state drive. Jadi isinya NAND flash. Isinya NAND flash ini. Isinya IC ini, chipset ini untuk nyimpan data. Misalkan ini satu chipset ini mewakili 10 GB, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan gitu ya. Tapi biasanya dia kelipatan 8. Jadi mungkin ini misalkan satu ini 16 GB, berarti dia 120, sekitar 128 GB biasanya gitu. Atau kalau satu chipsetnya ini mewakili 32 GB, ya mungkin dia sekitar 250 GB gitu kapasitas SSD-nya. Nah, ini adalah perbedaan hard disk dan SSD. Kemudian, nah ini apa ini? Ada yang tahu? NVMe, Pak. NVMe, ya. Nah, mungkin yang lain nggak tahu ya, NVMe itu apa? NVMe itu lebih baru lagi dari SSD. Nah, kalau yang SSD ini speed-nya mungkin 500 sampai 1 GB. Nah, yang sebelah kanan ini speed yang sampai 3 GB itu sebenarnya adalah hard disk yang seperti ini ya. Jadi komputer-komputer yang terbaru seperti ROG, nggak harus ROG sih. Sekarang banyak komputer yang harga standar gitu, tapi sudah pakai NVMe. MacBook Pro yang baru itu hard disknya sudah seperti ini. Jadi kecepatannya itu sudah puluhan kali lebih cepat dibandingkan hard disk biasa. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini, ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu ini apa ini? Faurika, tahu ini apa? Kurang tahu, Pak. Oke. Oke. Irnanda, tahu nggak ini apa? Kurang tahu, Pak. Nah, jadi kalau tadi kan ada hard disk, ada SSD. Nah, kita tadi lihat di ini, di hierarki memori tadi ya. Yang paling bawah ini apa ini? Yang paling besar kapasitasnya. Tape backup. Berupa pita penyimpanan ya. Nah, pita penyimpanan ini adalah tape backup atau kita nyebutnya dengan LTO. Ini fungsinya sama dengan hard disk. Nah, kalau kita punya ini, satu LTO ini bisa nyimpen data 30 tera. Ya. 1000 giga itu 1 tera. Ya, 1000 giga itu 1 tera. 30 tera berarti dia bisa menyimpan 30.000 giga data. Gitu ya. 30.000 giga data.
Nah, ini pakai pita ini, namanya LTO. Cuman ini harganya masih cukup mahal. Kalau kalian mau pakai LTO harus beli readernya ini ya, kotaknya ini harganya sekitar 30 jutaan. Jadi kalau kita mau nyimpen pakai tape, ya biayanya terlalu mahal. Kita mending pakai hard disk aja yang banyak. Cuman kalau kasetnya aja ini murah. Kasetnya ini murah. Kasetnya ini misalkan hard disk ya, hard disk 1 tera mungkin harganya sekarang nggak sampai 1 juta ya. Tapi kalau hard disk 30 tera itu belum ada kayaknya ya, belum ada. Dan kalau ada pun harganya pasti puluhan juta. Tapi kalau pakai pita ini dia harganya hanya sekitar 2 atau 3 juta aja. Satu tape ini. Jadi dia lebih murah. Cuman readernya ini, kotaknya ini, alatnya ini yang cukup mahal. Nah, itu yang harus kita ketahui tentang penyimpanan ya, mulai dari volatile, non volatile, ada ROM, ada RAM dan lain sebagainya. Nah, untuk kuliah kita akhiri sampai di sini ya, cukup untuk materinya. Sebelum tugas, apakah ada pertanyaan? Dari Ayuni ada pertanyaan? Dea? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Danis? Florika? Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum. Dari Mas Arif Ayudi? Mas Malah? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, Reval? Javier? Nggak ada pertanyaan? Siap, cukup. Cukup ya. Oke, berarti ada tugas ya. Tugasnya ini nggak berat saya kira. Tugasnya apa? Tugasnya adalah nonton film. Tugasnya nonton film. Tapi film apa? Nah, bukan film Korea ya. Tapi film yang berhubungan dengan sejarah komputer. Nah, nanti silakan cari. Nah, tantangannya nanti searching-searching ya. Film tentang sejarah komputer, atau tokoh-tokoh di komputer, di dunia komputer, atau tentang perusahaan-perusahaan industri komputer, tentang perkembangan software boleh yang berhubungan dengan komputer. Kemudian syaratnya bukan sembarang film, filmnya harus berdasarkan kisah nyata ya, jangan Transformer, jangan yang fiksi, jangan Iron Man, tapi yang berdasarkan kisah nyata. Kemudian syaratnya lagi, nanti kita menulis esai berupa sinopsis. Nah, ada yang nggak tahu sinopsis? Tahu semua ya? Sinopsis ya cerita, rangkuman cerita tentang yang ada di film itu minimal 750 kata ya, sedikit ini, nggak banyak. 750 kata sinopsisnya. Kemudian nanti nggak diserahkan ke saya berupa ketikan atau email atau apa, tapi nanti sinopsisnya itu diposting di blog. Jadi untuk mata kuliah AOK ini semua mahasiswa wajib membuat blog. Terserah mau di WordPress, mau di Blogspot, yang penting punya blog ya. Kemudian dibikin postingan, nanti review, misalkan judulnya filmnya misalnya Pirates of Silicon Valley misalkan. Berarti review Pirates of Silicon Valley gitu. Judul apa tulisannya yang di blog tadi. Semuanya sudah punya blog atau enggak ada, atau boleh bikin baru untuk khusus untuk tugas AOK, karena nanti untuk AOK tugasnya akan selalu di blog. Kemudian selanjutnya di tulisan nanti harus ditambahkan link yang mengarah ke website Prodi Informatika ITSK. Oke, paham maksudnya? Dari 5 poin ini ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Nyari film paham ya pasti, kita akan searching-searching bisa. Kemudian filmnya harus kita cari apakah film ini fiksi atau yang nyata, harus yang nyata, harus berdasarkan kisah nyata ya. Kemudian kita nulis sinopsis 750 kata, bisa ya, nggak terlalu panjang. Kemudian tulisannya nanti diposting di blog. Judulnya review judul film. Kemudian
linknya ditambahkan link. Jadi misalkan ditambahkan seperti yang misalkan ditambahkan gambar seperti yang tadi slide saya di awal ya. Nah, misalnya ditambahkan gambar seperti ini. Nah, ditambahkan gambar seperti yang di atas itu. Nah, ditambahkan link seperti ini. Nanti kalau orang ngeklik langsung masuk ke websitenya Informatika ITSK. Oke? Untuk tugasnya ada yang ditanyakan, Pak Rika? Belum, Mbak. Mungkin nanti Paham kalau ya? dapat data, konfirmasi lagi ke Bapak. Oke. Danis, paham ya tugasnya? Mbak Danis? Mas Arif Ayudi, paham ya tugasnya? Paham, Pak. Oke. Dea, paham ya? Paham, Pak. Oke. Basmala? Siap, paham. Rival? Paham, Pak. Nggak ada pertanyaan ya untuk tugasnya. Irnanda, tugasnya bisa? Bisa, Pak. Oke. Mbak Yuni? Siap, bisa, Pak. Oke. Pak Nugroho Teguh? Tugasnya? Mas Xavier? Tugasnya bisa? Bisa, Pak. Oke, siap. Nah, nanti tugasnya paling lambat pertemuan berikutnya ya, berarti hari Kamis lagi. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini PJMK-nya nanti yang belum jadi PJMK, Mbak Yuni Sarah sudah jadi PJMK di semester ini. Siap, sudah, Pak. Untuk mata kuliah apa? Semester ini sudah jadi PJMK MK apa, Mbak Yuni? AOK, Pak. Oh, jadi berarti AOK yang ini ya, kuliah saya ini ya. Berarti nanti PJMK-nya untuk mata kuliah AOK, Mbak Yuni, karena ini kita melaksanakan kuliah terlambat dari jadwal, maka absennya masih manual ya, tidak pakai barcode ya. Harusnya kan tadi jam 7.45 ya. Nah, nanti saya tolong diberikan rekapan untuk kehadirannya yang di pertemuan kita kali ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhiri kuliahnya? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nanti untuk slide-nya ini juga akan saya upload di e-learning ya. Nanti bisa di-download di sana. Terima kasih atas perhatiannya semua ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Nanti masih ada kuliah lagi ya. Jadi dari pagi habis geladi, terus kuliah ini, nanti kuliah lagi. Ya mudah-mudahan meskipun dalam masa pandemi tetap semangat belajar, terutama jaga kesehatan juga. Nah nanti weekend cari hiburan, nonton film sambil ngerjakan tugas. Cari film yang berhubungan dengan komputer ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk mata kuliah